Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'd. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih bisa bersilaturahim, saling memberikan wasiat, saling memberikan ilmu yang mudah-mudahan sesuai dengan tema pada malam hari ini, tercipta betul cinta kasih sayang, kerukunan, kedamaian baik Indonesia, Asia ataupun dunia. Para jamaah Kitab Samawi dan Hizib Gufroni dimanapun berada dari Sabang sampai Merauke ataupun yang ada di luar negeri yang biasanya ikut pada acara live streaming setiap malam ini, juga mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan jasmani dan rohani oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dimudahkan segala urusannya. Dan yang terpenting, tidak henti-hentinya kita sama-sama melaksanakan doa bersama, mengajak kepada seluruh tokoh lintas agama yang ada di Indonesia, Asia dan dunia. Mari kita sama-sama lawan penyakit, lawan kepayahan, lawan kesengsaraan umat dengan doa. Para hadirin, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah menjadi tradisi kalau para ulama yang memang ulama itu ngerti tentang kehidupan, kalau ulama-ulama itu faham hakikatnya hidup, tentunya mereka akan selalu mengulang-ulang tentang cinta kasih. Mungkin tema pada malam hari ini adalah kesekian kalinya tema cinta kasih, kan begitu. Tema cinta kasih yang kesekian kalinya, artinya saking seringnya. Dan memang itu sudah menjadi tradisi para ulama terdahulu, termasuk para ulama-ulama sufi, dan mereka selalu menjunjung tinggi nilai cinta kasih. Kenapa? Karena kalau kita lihat di dalam surat Al-Balad, surat Al-Balad ini kan sebenarnya diturunkannya kan di Mekah. Artinya Nabi Muhammad belum hijrah ke Madinah dan belum membentuk Madinatul Munawwarah. Artinya sistem kenegaraan, sistem kota itu masih acak-acakan. Tapi jauh-jauh hari Nabi Muhammad sebelum hijrah ke Madinah, Allah memberikan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW dengan turunnya surat Al-Balad. Dan surat Al-Balad ini menjadi redaksi yang terkuat di dalam Al-Quran yang banyaknya 30 juz, yang suratnya 114 surat. Dan ini menjadi redaksi terkuat pentingnya kita menjaga keamanan negara. Karena Al-Balad itu secara arti adalah negara. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat pertama itu menggunakan qasam. Artinya bersumpah dengan negara ini. Ya, karena pada waktu itu Nabi Muhammad dilahirkan di Mekah, maka diitba'kan kepada kota Mekah. Poin-poin yang ada di dalam surat Al-Balad kalau kita bongkar betul-betul, kurang lebihnya salah satu di antaranya substansi di ayat tersebut menjelaskan bahwa betapa beratnya, betapa susah payahnya kalau ingin memperjuangkan suatu kota, suatu negara. Dan itu sudah di warning. Artinya Allah sudah memberikan ikhbar kepada Nabi Muhammad, hati-hati Muhammad. Karena untuk menjadikan negara ini berdaulah, subur, makmur, aman, sentosa, gemah, ripalau, Cina itu nggak semudah itu. Kamu harus melihat kiri kanan, di situ ada fakir miskin, di situ ada orang yang membutuhkan. Makanya dalam ayat itu lebih kepada tentang susah payahnya di mana membentuk suatu kota. Makanya kalau jenengan bisa lihat nanti baca dari mulai ayat 1 sampai ayat 20, karena ada 20 ayat dalam surat Al-Balad itu lihat per ayatnya. Apa saja tugas baginda Rasulullah ketika di Makkahul Mukarramah. Termasuk it'amut ta'am, ya, memberi makan orang fakir miskin, orang yatim, semuanya. Artinya betapa sulitnya ketika berjuang memang untuk memberikan keamanan negara agar supaya damai, subur, makmur, gemah, ripalu, Cinawi. Bahkan di dalam ayat 17 surat Al-Balad itu Allah entah henti-hentinya memberikan amanah kepada Nabi Muhammad SAW dengan firman-Nya wa tawassaw bis sabri wa tawassaw bil marhamah. Jadi kata Allah, walaupun sesulit apapun Muhammad, ketika engkau ujian yang kau hadapi di Mekah, melihat masih banyak orang yang terlantar, masih banyak fakir miskin, yatim yang tidak terurus, maka watawassaw bis sabri watawassaw bil marhamah. Kamu harus bisa memberikan nasihat ke siapapun agar selalu berlaku adil
sabar dan selalu berwasiat dengan berhamah, yakni dengan cinta kasih. Nah sebenarnya ini kan kaitan dengan tema pada malam hari ini, betapa pentingnya saling menasehati tentang kasih sayang, marhamah, cinta kasih. Bahkan kenapa harus cinta, kan begitu? Kenapa harus kasih sayang? Syekh Jalaluddin Ar-Rumi itu pernah ditanya oleh sebagian muridnya. Bahkan keberhasilan Syekh Jalaluddin Ar-Rumi itu termasuk orang yang berhasil membuat para murid-muridnya menjadi para pecinta kuat. Kata Syekh Jalaluddin Ar-Rumi, karena dengan modalkan cinta kasih sayang, yang namanya kedamaian, kerukunan, persaudaraan, toleran, yang disebut dengan pluralisme kemarin, itu akan tercipta secara otomatis. Nah, kalau kita pahami dari apa yang disampaikan Syekh Jalaluddin Ar-Rumi, berarti ketika tidak adanya pluralisme, tidak adanya futwah, rasa peduli, ketika tidak adanya tercipta perdamaian, kerukunan, kedamaian, berarti intinya telah hilangnya rasa cinta kasih. Bahkan Syekh Jalaluddin Ar-Rumi seperti itu, bisa mengambil kesimpulan. Karena kalau dia punya rasa cinta kasih, tentunya di situ akan ada futwah, ada samahah, tasamuh, ya. Kemudian ada ukhuwah, ada ulfah, yang diartikan secara bahasa Indonesianya, ada toleran, ada rasa peduli, terciptanya perdamaian, kerukunan, terus gak ada konflik. Itu bermodalkan cinta kasih. Makanya kalau para santri yang sudah belajar mengkaji tentang kitab-kitab para ulama terdahulu, terutama ulama-ulama sufi, mungkin gak heran ketika dengan tema ini selalu diulang. Cinta kasih selalu diulang karena memang modal utama. Jadi bukan salah dalam sistem kerukunan atau berdaulahnya sebenarnya. Maka kalau kita lihat dari redaksi yang disampaikan Syekh Jalaluddin Ar-Rumi, berarti individu manusia yang memang hilang rasa cinta kasih, sehingga banyak konflik. Terjadi konflik di mana-mana. Dan salah satu contoh bukti yang konkret ya, seperti terjadi konflik horizontal yang di Madinatul Munawwarah sebelum Nabi Muhammad datang. Banyak perpecahan antar agama, antar suku, antar kelompok, gitu kan. Yasrib itu. Tapi ketika Nabi Muhammad di situ datang dan Nabi Muhammad lebih mengutamakan samahanya, tolerannya, cinta kasihnya, akhirnya semua agama, semua bangsa, semua kelompok bisa berdamai. Nah, itu salah satu bukti daripada pentingnya kita saling memberi nasihat tentang cinta kasih. Itu ya, catatannya itu. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk golongan orang-orang yang memang diberikan cinta kasih oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga tercipta perdamaian dunia, gitu ya, sehingga tercipta perdamaian dunia yang insya Allah kalau memang modelnya seperti ini dari dulu juga sudah kita buktikan. Indonesia ini menjadi barometer. Indonesia menjadi barometer, bisa terbukti dengan adanya Syekh Nawawi Al-Bantani dan lain sebagainya. Begitu saja yang saya sampaikan, cukup. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.